Pak Tobi kan udah bilang akan menyiapkan koreo termahal dalam sejarah PVC. Betul. Dan pas ditinggalin emang HD sih eta. Iya. Membahas tadi yang sempat disinggung sama Bung Edwin tentang besarnya laga ini. Michael Essien ya. Pemain anu pernah main di Derby London, El Clasico-nya di Spanyol, Derby Milan. Pas ditanya ku jurnalis Malaysia, derby paling panas Persija. El Clasico-nya ge. Dewangga juga bermain cukup apik kemarin. Betul. Makanya Alano tidak terlalu segemilang biasanya betul. gitu. Nepi ka akhirna ge nyetak alat vitalnya Dewangga sih eta nah teu red card. Beckham sih, bener. Jujur Beckham sih gila. Beckham kemarin dari determinasi anjing ada pisan. Karena memang si Beckham teh pituinnya gitu di Bandung apal dari dia kecil merenya. Kumaha badagna pertandingan Persib melawan Persija dan mampu dideliver di pertandingan kemarin. Salah satu faktor X yang memang dibutuhkan di laga-laga besar seperti ini. Dan itu tuh tidak dipunyai oleh Persija sekarang. Enak sah sih anjing. Orang Jakarta asli yang memang menempati line up di Persija kecuali Pamungkas, tidak ada sosok Ismail. dulu mah kan ada Adritani kan jarang main gitu ya. Dan itu yang memang menjadi salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi match sih gitu. Memang Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. 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 Halo sobat mediocre. Apa kabar? Aduh dingin sekali ini Bandung. Dingin. Saking dinginnya dua pandit kita sakit ya. Bung Hadi sama Bung Diki tidak bisa hadir gitu. Karena kemarin juga kita habis liburan sebenarnya. Kemana Bung Idis? Kita ke puncak via Jakarta. Aduh. Cocok banget itu mah. Cocok banget. Ini makanya pakai jaket bukan gimmick, memang dingin. Iya, dingin. sampai 3 layer jersey, jaket sama kemeja. Saking dinginnya Saking baru dinginnya. dak. emang literally kertiris sih Kertiris, iya bener, iya. Ketambahan posisi hiji. Eta aduh. Menuju puncak ke Jakarta teh kieu ya. Asli. Jadi kenapa Bung Edwin bisa sakit? Karena kan via Jakarta kan panas nih, ke beri puncak dingin. dingin. Nah, itu kan gelas wae tinu panas ka tiis retak gitu. Awak orangnya sarua. Iya benar. Gitu. Ya intinya juga berarti kita berhasil ke puncak dengan mengalahkan Persija Jakarta di Bandung dengan skor 1-0. Bagus sekali. Dan kemarin kita menjadi saksi live-nya Bang Edwin ya. Iya, Bung Idis untuk pertama kalinya ya. Ya pertama kali setelah sekian lama ya orang nggak nyetadion, kemarin baru bisa lagi gitu, baru sempat lagi. Langsung ketagihan. Langsung kayaknya 10 match ke depan langsung beli tiket terusan. Season pass anjir langsung. Ya, langsung beli satu season. Sama rencana sih mau yang tiket yang box itu loh yang sampai ke bawah. Corporate box yang 3,5 juta per orang teh. Kayaknya biar dapet feelnya lebih enak lagi biar bisa jan kasih bojannya gitu lah Noel. Soemer Bandung. Kurang gitu. Gitu. Aduh, ngomong-ngomong Bung Edwin gimana nih pertandingan kemarin gitu ya? Menang 1-0 walaupun kita berbincang-bincang itu menang sih tapi kieu gitu nanya. Mungkin Bung Aldi juga yang nonton di rumah gitu ya merasakan juga itu menang sih. Tapi asa berkesan gitu ya. Dari Bung Edwin dulu kemarin jalannya pertandingan kayak gimana? Oke, jadi kemarin teh sebetulnya mah agak surprise ya. Kita bisa dapat gol cepat ya dari Beckham dengan kerjasama cuman 3 pemain ya kemarin teh. Ya, betul. Terus udah gitu, tapi setelah gol Beckham itu permainan Persib ditekan lah gitu ya sama Persija sampai bisa dibilang mungkin sampai 90 menit. Ya. Kalau orang lihat gitu ya, dan nggak ada perkembangan yang signifikan, terutama dari lini tengahnya. Orang yang Bung Yudis karena sebelahannya di stadion gitu, orang ngomong dis anjir ya tengahnya hancur ya mah. Tapi orang ngerasa kenapa sih tengah ini bisa jadi lubang besar gitu ya kemarin? Apakah emang efek Lucho gitu ya nggak main kan selama ini udah nyetel gitu ya dengan Tom Haye pun gitu seorang Lucho udah nyetel. Tapi kan waktu itu juga pernah pakai Eliano di tengah dan gacor juga gitu secara serangan gitu. Makanya orang agak bingung apa nih? Mungkin nanti ya dari Bung Aldi yang akan lebih detail. Tapi secara pertandingan orang ngelihat Beckham sebagai lokal hero kemarin kita di stadion bikin beberapa wawancara lah ya gitu sama penonton gitu kan ada yang prediksi bahwa Beckham akan mencetak gol benar gitu kan Beckham dan itu menjadi gol Beckham yang pertama ke gawang Persija ya. Terus jadi
meneruskan sejarah gitu ya. Meneruskan sejarah Pituin Jabar. Nah, Eta lawan Persija. terus Beckham tuh ternyata setelah match tuh banyak yang mengomentari bahwa orang ya terutama di Jackmania itu kita jadi takut ya lawan Persib karena ada sosok Beckham, intimidasinya kayak kita dulu ngerasain ada Ismet di Persija. Dan itu banyak loh yang setuju gitu, antar Bobotoh ge setuju, antar Jackmania ge setuju, dan itu orang ngerasa wah Beckham harus jadi seorang yang ditakuti lah gitu karena mentalnya gila kan. Kemarin musim kemarin ge tengah golkan asis sungkul selebrasina diri. Enak kejadian nya aneh nama kieu. Selebrasi 75 juta, Bos. Bener anjing itu aja. Selebrasi 75 juta. Kemarin mah cuman asis aja, sekarang mah bener-bener real ngagolkeun piraku. Ini denda ada imah gitu kan aneh. Nah, balik lagi ke pertandingan. Orang ngelihat kalau kemarin kan mungkin secara game plan Bojan lebih ya pragmatis itu tetap jadi andalan Bojan lah gitu. Kita juga ngelihat akhirnya Matrikari dan Cesar solid lah menurut orang mah gitu secara permainan gitu, dan nggak ketakutan untuk nanti misalnya bener kehilangan Barba gitu ya, karena kalau ngelihat isunya sekarang semakin kencang gitu ya Barba akan meninggalkan Persib, cuman tetap harus ada backup yang benar-benar bisa menyaingi standarnya Barba lah gitu di Persib. Terus maju ke lini tengah. Nah ini dengan adanya duet Eliano dan Mark Locke di nomor 10-nya Haye ini kemarin nggak tahu ya kenapa ya, mungkin secara permainan mungkin bukan permainan terbaik Tom Haye ya kemarin tuh gitu, karena mungkin banyak beberapa kali diprovokasi juga oleh Persija gitu kan, terus beberapa kali dia juga terpancing, jadi permainannya nggak berkembang lah gitu, nuar-nuarnya dan bisa lah Persija gitu, akhirnya kan dapat kartu merah juga kan karena menginjak kaki Beckham saya ngeren teh. Si Nomor 88 teh Barau tah si eta langsung karunya dihujat ku Jackmania. asli beak eta mah. Tapi tetapnya stop bullying ya teman-teman semua gitu. Siapapun pemain yang melakukan blunder atau kesalahan, namanya juga permainan lah, ada kalah ada menang gitu. Terus orang lihat maju ke depan. Nah ini nih menarik. Orang pikir Baros itu akan jadi target man yang cocok di pertandingan lawan Persija ya, karena udah lama juga ya kita ngelihat Baros di posisi aslinya. Dan beberapa kali di match-match sebelumnya ngelihat Baros di posisi aslinya teh lumayan nih, karena dia bisa juga menjadi menarik lawan gitu nya. Nah kemarin teh orang ngelihat winger Persib tuh bingung merek crossing teh gitu ya. Berginho, Beckham, karena ngelihat mungkin Baros markingnya Edan juga ya sama si Jordi Amat gitu. Terus Baros juga nggak bisa memposisikan cari kayak Andri Jong gitu ya, Fox in the box itu neangan ruang kosong di kotak 16 penalti gitu kan. Cuman agak-agak jadi hariwang ngelihat striker Persib gitu, orang wah kayaknya emang harus beli deh gitu ta. Kalau ngelihat produktivitasnya Baros kemarin gitu, walaupun ya secara permainan bukan jelek, karena emang kita menikmati Barosnya dengan cara seperti itu, bukan cara kita melihat Ciro, DDS gitu ya waktu 2 tahun terakhir gitu, kita nggak bisa ngelihat permainan Baros tuh kayak gitu mainnya gitu. Jadi memang dari lini belakang sampai ke depan kemarin lebih banyaknya stagnan atau deadlocknya tuh dari posisi bola aliran bola dari tengah ke depan sih menurut. Di belakang tuh solid pisan karena kan digembur pisan ya, bisa dibilang itu 90 menit tapi solid lah gitu, walaupun ada beberapa peluangnya akhirnya di save sama Uda Teja akhirnya clean sheet lagi gitu ya. Tapi ngelihat lini belakang Persib yang solid kan sayang ya, lini tengah ke depannya kemarin nggak mengalir. Orang juga nggak ngerti kenapa ya Eliano, Haye dan si Klok ini kayak lebih pengennya defensif aja gitu. Kurang lihatnya nggak ada pergerakan untuk ngalirin bola. Apalagi lini tengah saat counter attack, dan itu sih menurut saya musim ini Persib saat transisi dari counter attacknya lawan ke kita gitu, transisi di tengah teh selalu hancur gitu. Beberapa match kita kecolongan lewat long ball gitu ya langsung, atau direct pass dari lini tengah banget gitu. Kemarin juga ada tuh posisi-posisi itu, cuman balik deunya lini belakang terutama Kakang nih, orang shout out dulu Kakang. Dia dari The Real Maxwell Murder. Di sangkut salanana ya Maxwell pasti diganti Maxwell. Terus kemarin kita bikin recapnya karena kita dapat sponsor kamera terbaik. Karena kebetulan banget kemarin waktu ini teh ningali teh Kakang deui Maxwellnya kebetulan kan deket tribun kita gitu. Dapatlah gitu kan footage Kakang teh, dan viral oke itu kemarin karena emang pada setuju kan Maxwell berhasil di kantongan gitu si Kakang. Dan Dewangga juga bermain cukup apik kemarin. Betul. Makanya Alano tidak terlalu segemilang biasanya betul. Gitu. Nepi ke akhirnya kayak nyetak alat vitalnya Dewangga sih eta nah teu red card. Eta Toel saeutik. Aduh, air di stadion mah juga nu neunggel bagian lain, jadi saya pasti ngali beres match lihat cuplikannya.
gening karena Gening kieu. kadinya. Nah, the red card, Far acan. Pantesan Dewa Angga sebegitu sakitannya karunya. Jadi menurut orang game kemarin tuh agak di luar ekspektasi, bener kata Bung Yus tadi, menang tapi kayak kurang aja gitu. Karena golnya kan di awal-awal sampai 90 menit kita nggak ada goan, gol deui terus deg-degan sieun bola. Jadi pas menang teh yang geus lah menang, udah nggak yang selebrasi edan gitu. Betul. Orang liatnya. Bahkan ketika pemain Persib ngeliling pun kita ya udah gitu ikut selebrasi, cuman nggak semeriah gitu karena aya nu kurang. Aya nu kurang Bukannya gitu. kita tidak merasa kemenangan ini berharga gitu. bukan, tapi memang ya kita perlu hiburan juga lah gitu kan. Betul, entertainnya perlu. ya. Tapi saya juga sedikit sepakat ya dengan kata Bung Edwin, striker Persib itu kurangnya sekarang tuh. Jadi tipikal striker Persib sekarang tuh kurang mencari pergerakan tanpa bolanya. Iya, betul itu. Gitu kan. Kecuali Andre Jung kan. Kalau Andre Jung tuh dia memang aya siga jurigna lah, tiba-tiba aya di dia gol, tiba-tiba aya di dia gol gitu. Sedangkan nu lain teh jigana hawa keberadaan teh terlalu tinggi gitu. Iya. Jadi jelema teh sadar we sih aya di dia teh Betul, gitu. ya gitu. Tapi kan kalau Andre Jung teh Bisa cari ruang. bisa cari ruang gitu. Nah, berarti memang butuh striker yang insting golnya tuh Betul. tinggi gitu. Sama lebih garang mungkin ya, orang lihatnya lebih garang. Oke, Ramon tatoan awak badak body balance halus, tapi secara provokasi di saat match besar kayak kemarin kan butuh juga ya, kayak Kang Beckham lah gitunya. Dan di depan juga butuh karena kan harus mengganggu konsentrasi back gitu ya. Nah, orang juga sepakat untuk kalau cari striker nu garang sekalian, insting gol edan, garang iya jadi ditakuti back gitu. King Eje itu. Eta bener kan emang terlalu terlalu emosional lah, anjing Eja mah terlalu berlebihan lah, jadi kan banyak dapat akumulasi kartu anjing. Tapi kurang lebihnya kayak gitulah Ya, maksudnya bisa mengintimidasi. Kita mengintimidasi Anjing gitu. sih dah gitu tanya. Gitu. Nah, terus gini Bung Aldi ya. Bung Aldi. Kemarin tuh kita bisa bilang pertandingan tuh panas gitu. Tapi yang orang rasa teh pemain Persib pun mencoba untuk fair play Iya. Tapi malah yang panas itu dari pihak Persijanya gitu. Itu memang Persija nanti memang datang keadaan panas gitu atau kumaha ataukah ada fakta lain. Terus mungkin tadi dilanjut dengan Bung Edwin, statistik permainan nih apa nih yang membuat lini tengah karena penglihatan orang sama Bung Edwin Haya itu memang Haya setengah kalinya itu gebuk si nomor 15 si Souza tah nomor kiwan teh saya tahu di mana-mana gitu bisa mematahkan gitu. Kalau menurut statistik Bung Aldi nih Sebetulnya orang tarik lah ya dari match ke pre-match ya. Sebetulnya di laga kemarin kan memang betul-betul dipersiapkan secara maksimal ya, baik secara tim Persib maupun dari segi bobotoh kemarin kan. Seperti yang kalian tahunya yang datang ke stadion, Pak Tobi kan udah bilang akan menyiapkan koreo termahal dalam sejarah PVC. Betul. Dan pas ditinggalnya emang HD sih eta. Iya. Di timur di timur di utara kan di yeuna ayanya laletik, belum yang di depan ada beberapa gimana ini apalagi si Luffy. animenya kan kesukaan Aldi. Belum lagi di utara ada yang 3D ya gini anjing. Born as a Blue, Live as a Blue anjing. Eta keren pisan kamari gitu. Orang melihat kemarin dari segi teknis non teknis memang benar-benar disiapkan gitu dari segi Persib dan bobotohnya edan pisan gitu kemarin. Sebelum itu juga kita masuk lagi ke pre-match. Kemarin kan Persija official training ternyata ya. Persija official training terus si Press conference conference juga ternyata melalui Zoom gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat itu hampir sarua juga Persib di tahun kemarin sih. Iya, sama. Tandang Kak Patriot ya, Chandra Baga. Persib nggak melakukan official training, cuman konferensinya tetap datang Boyan teh gitu di musim kemarin. Kalau masuk ke pertandingannya memang sih kalau dilihat secara overall Persib bermain agak di luar di luar ekspektasi lah ya gitu. Kita kan mengiranya bahwa Persib itu bakal main jika biasa gitu. Persib nu mendominasi pertandingan, nu mendominasi lawan gitu, apalagi main di kandang tersendiri. Ternyata Boyan memainkan strategi yang berbeda. Kita tahulah Persija itu salah satu tim dengan attacking force terbaik di liga tuh. Boyan bener-bener memakai strategi yang masterclass pisan sih cek orang. Gimana caranya pemain belakang main marking
pemain-pemain dari Persija, pemain-pemain kunci nanya kakangnya Juan Maxwell. Iya. Di kiri Alano, di sakuan si Dewangga gitu. Belum lagi kemarin kita lihat balik laginya si Klok ke Persib emang kelihatan pisan gitu. Walaupun ya si Klok teh secara eye test kan teka tinggalinya main anjingin fungsinya sih. Iya. Tapi si Klok teh memberikan impact yang benar-benar besar gitu untuk permainan tim Persib, terutama sistem yang dimainkan oleh Boyan sekarang gitu. Kemarin kalau misalkan kita lihat Beckham sih bener, jujur Beckham sih gila. Beckham kemarin dari determinasi anjing edan pisan, karena memang si Beckham teh pituinnya gitu di Bandung, apal dari dia kecil merenya kumaha badagna pertandingan Persib melawan Persija dan mampu di deliver di pertandingan kemarin. Walaupun gak menjadi kapten ya, karena ada si Klok, tapi Beckham benar-benar main edan pisan. Orang lamun nonton di TV-nya, ada satu momen di mana si Beckham teh berhasil melakukan clearance hareupeun si Alano. Langsung ngagolok eta anjing Beckham ieu parah bisa di. Terus ada satu momen lagi pas ke break babak pertama. Di sideline tuh si Miro Patrick, jadi jika ada satu case dia tuh adu argumennya jeung interpreterna Persija lamun salah nu botak. Adu argumen terus jigana argumennya tidak terlalu memuaskan untuk si staff Persija eta, terus dia tuh mengeluarkan body language nu anjing jeung teu puas. Beckham langsung lompat aduh anjing. Langsung ngadatangan si interpreter eta langsung dikerubungi oleh staff. Pas half time berarti itu? Pas half time anjing di Beckham edan bisa cai. Belum lagi pas momen ngegolkeun kan. Gimana ke bench ya, ke bench Persija kumaha manehna anjing passionate pisan gitu ya sebagai orang Bandung dan memang benar-benar salah satu faktor X yang memang dibutuhkan di laga-laga besar seperti ini. Dan itu tuh tidak dipunyai oleh Persija sekarang. Enak sah sih anjing. Orang Jakarta asli yang memang menempati line up di Persija kecuali Pamungkas, tidak ada sosok Ismail. dulu mah kan ada Andritani kan jarang main gitu ya. Dan itu yang memang menjadi salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi match sih gitu. Memang dari segi pertandingan mah orang anjing Persib main sangat pasif, tapi itu benar-benar kurang bisa dimaklumi sih gitu, karena kita tahu sendiri Persib tidak bermain full tim kan ya. Barbang nggak ada bisa main dari awal. Lucu tiba-tiba cedera gitu yang membuat si Boyan tuh kayaknya men-switch game plan permainannya gitu. Cuma dari pertandingan kemarin ya jadi apa ya, memberikan satu opsi lagi untuk Boyan sebetulnya, karena kita dari awal musim beberapa kali kan main dominan dari awal, mampu mempunyai lain game ya, persentase bola yang tinggi dan lain-lain gitu, position ball tinggi, tapi si pas main kayak tahun kemarin main mengandalkan counter attack masih bahaya si Persib gitu. Kemarin sih yang orang highlight pisan sebetulnya dari back four sih. Eta Julio Cesar dan Mat Ricardi ternyata bisa membuat aman bisa, juga. Anjing Excel di sakuan. Orang lihat statistik ya kemarin itu terutama si Julio Cesar kemarin berkali intercept lah. Berhasil memenangkan 10 dari 18 duel. Anjir. 3 dari 8 ground duel, 7 dari 10 aerial duel. Anjing monster pisan kamari si Julio Cesar. Dan hampir mencetak gol juga. Hampir mencetak gol, belum lagi defensive. Hampir ada yang beli jersey player isu anjing. Si Julio Cesar lamun iya maraneh tiap match teh hampir ngegol. Heading anjing. Kemarin diobrol seberapa kali musim iya anjing. Julio Cesar kemarin edan pisan bener-bener mendominasi di lini belakang Persib. Selain duel eta, si Julio Cesar mencatatkan 11 defensive action. 6 clearance, 1 block, 3 intercept, 1 tackle. Anjing, kemarin tiba-tiba berubah jadi Lucio. Anjing, Julio Cesar. Jujur kemarin mah aing leuwas tinggal Julio Cesar alus kieu eta gitu. Kalau misalnya ngelihat Julio Cesar kayak gitu kan sebetulnya ingat Bung Hadi ya kita karena sangat membenci Julio Cesar, mereka yang outweigh gitu kan dari Persib. Tapi kan kalau ngelihat
kita mah kan benar-benar objektif gitu ya. Kalau emang kamari halus, makanya orang penasaran dengan komentar Bung Hadi sebenarnya di match ini teh. Kumaha nih Julio Cesar. Ya, Karena ya. si Etake kan sebenarnya nggak shout out pisan kumaha nih Cesar halus gitu. Oh kamari mau uji Bung Hadi anjing aing. Padahal si Eta anu pas terakhirnya Julio ya. Julio masuk Cesar kan. masuk. Kita langsung ngomong gitu. Setiap set piece gitu anjing. Karena kesempatan Cesar mungkin musim ini cek si Adi mau aya mah anjing 10 si eta teh euy gitu seberapa kali match masuk di ACL oge gitu kan beberapa kali ya. Cuman ngelihat emang lini belakang kayak gitu kan jadi mungkin si Bojan teh geus ya ada gereg meureunnya mau tinggal barbage gitu. Tinggal kita cari backupnya we gitu meureun Tapi gitu. ngomong-ngomong Barba ini kemarin Barba kan main ya di menit akhir. Ada yang komen loh di Naon, IG gitu kalau nggak salah, nggak tahu DM ya lupa lagi. Kemarin tuh terakhirnya Barba katanya. Nah, itu kumaha sih infonya bisa apa sebetulnya banyaknya gitu banyak juga yang mengomentari kemarin itu pertandingan terakhir Barba lah gitu. Cuma kan kita masih nunggu ofisialnya gitu. Karena tak apa ya si Barba tuh ternyata kan kontrak tuh 2 tahun ternyata di Persib itu. Baheula aing inget ya pas ke si Barba datang ningali di website Persib itu 1 tahun anjing. Si kontraknya ternyata dari Boyan udah diklarifikasi dia tuh punya 2 tahun kontrak tuh. Lamun 2 tahun kan berarti ya mutual agreement mal mungkin ya Persib yang rugi gitu pemain halus pasti kalaupun Barba cabut Persib juga menginginkan kompensasi yang sesuai yaitu ya transfer fee yang memang bener-bener setara lah gitu jeung kualitas si Barba gitu. Sebetulnya di pembahasan kamari di minggu kemarin ya yang di sini orang jeung Bung Hadi sama Bung Diki ya orang tuh sempat membahas di beberapa musim kemarin kan Persib pas saat lawan Persija tuh sempatnya pre-match tuh tim kepelatihan tuh nyiapkeun geuning video yang menyemangati pemainnya. Oh iya. Sugar 90 itu zaman Boyan, ternyata itu zaman Luis Milla. Tapi kemarin pas ke pre-match ternyata dari Mark Lok sorangan. Iya yang liatin. Orang ningalikeun ya ke pemain-pemain anyar bagaimana besarnya laga ini gitu. Itu laga derby yang bener-bener sakral lah gitu untuk Persib Bandung untuk Bobotoh dan lain-lain itu. Belum lagi orang kemarin juga sempat menyinggungnya pemain-pemain Brazil Persija teh emosional KB. Tinggal dipancing kan bener kejadian Bruno Tubarau kartu beureum. Alano hampirnya kudu nama. Hampir oge kartu koneng gitu dan eta works pisan gitu. Terus ngelihat yang tadi derby Indonesia ini sebesar apa? Orang ningali teh cuplikan Kevin Dix yang bermenang yang ningali. Saya teh dimintain tanda tangan di Gladbach teh. Saya supporter Indonesia meureun. Terus saya nanya, "Kamu nonton laga Persib enggak?" Itu game gila banget cenah. Di notice maksudnya emang gila eta sih untuk pemain-pemain diaspora dan itu akan menyebar juga dengan sendirinya gitu ya. Untuk pemain-pemain naturalisasi atau pemain-pemain asing baru pun pasti akan diliatin lah dia tadi Bung Ali shout out gitunya. Marco akan melihatin karena emang ini bukan pertandingan biasa gitu buat Bobotoh Bandung, Jawa Barat dan Persib itu sendiri gitu. Apalagi kalau kemarin menang kan jadi juara pramusim dan alhamdulillah tercapai gitu. Jadi pasti video-video ini cuplikan-cuplikan betapa panasnya rivalitas Persija itu akan membakar semangat apalagi kan akhirnya kemarin teman-teman dari NW melakukan pyro show-nya menyambut Persib di stadion tuh. Kita pakai bakar flare, smoke bomb dan lain-lain dan saat pulang pun kayak gitu dan banyak yang story tuh pemain-pemain teh saking cik cenah merinding kieu aing sebesar ini euforianya gitu. Kan sampai akhirnya dirayakan juga di Pasopati ya. Betul macet euy. Anjing nyangka eta kajebak macet coy 30 menit teh gerak Kita termasuk hoki ya. Kita mah kajebak katanya. Kajebak. Sadar kita orang mah geus nepi. Orang mah geus nepi. Bung Diki kan emang terjebak Persib itu. Tapi fun fact deh-nya membahas tadi yang sempat disinggung sama Bung Edwin tentang besarnya laga ini. Michael Essien ya. Pemain anu pernah main di Derby London, El Clasico-nya di Spanyol, Derby Milan, pas ditanya ku jurnalis Malaysia, derby paling panas Persija. El Clasico-nya ge. Kerasa jadi nggak tahu ya kalau kita kan sebagai botom mah pastilahnya kerasa pisan deg-degan tegangna gitunya terus apalagi ada momentum kayak kemarin menang langsung juara pramusim gitu apalagi mungkin pemain sih menurut orang ngelihat cerita-cerita pasti kan mereka lagi scroll media lah gitu pasti medsos gitu walaupun nggak aktif tapi pasti mereka ngelihat dan itu punya impact besar sih menurut orang adrenalin soalnya gitu. Kan pasti kebakar komo gitu. Beckham mah katingali matak beureun ku Boyan menit 70 meureunnya asana tarik pauran si kartu terus bisa diarah deh. Soalnya kan banyak banget kejadian yang
menurut orang nggak ke highlight sama wasit gitu ya, Iya. kayak yang Gustavo Almeida. Iya. Iya. Terus kayak yang Neuer teh siapa yang Neuer si Dewa teh? Si Alano kan? Dubarau. Si Dubarau. Si Alano. Kanu Kentina si Alat Oh, vital. itu si Alano. Si Alano Kartu kan. koneng. Ya tapi kan koneng gitu kan, maksudnya iya. banyak. Terus juga banyak lah kejadian-kejadian seperti di akhirnya pemain mudanya itu siapa tuh yang nyerenteng gitu kan maksudnya teh. Iya. Gimana nih gitu Iya. kan ya. Terus ada lagi kejadian yang si Van Basti. Van Basti Van itu Bastinya. memberikan Masih jari tengah gitu. Nah, itu juga. Itu harusnya gimana nih Komdis nih gitu. Nah, Iya. eta pasti kudu nanya lah misalkan Verma nya dihukum Iya. soalnya baheula si Ciro ge pernah Ciro jeung Putu gede. Putu Gede 4 pertandingan namun salah ya. Nah itu tuh dan emang bener ada fotonya footage-nya Putu Gede sama Ciro dan ini pun ada Iya, jelas ada. banget gitu kan. Udah viral juga lah bisa dibilang dan kita lihat aja gitu kondisi gimana gitu ke pemain ini. Walaupun jika nama tetap Persib akan terkena sanksi mungkin ya entah denda atau gimana karena ada suara petasan kadangnya tuh di Ya. TV-nya tak gitu Kadangnya tak. menjelang match berakhir. Walaupun Walaupun itu udah salah. beres match-nya anggar sok dihitung euy. Walaupun itu tidak separah flare ya karena itu Iya. hanya suara. Iya, tidak dan ada beberapa di luar sih sebetulnya itu Iya. bukan di dalam Iya, semua betul, gitu. betul. Dari Di dalam luar. cuma 2 kalau nggak salah. Nah kayak gitu-gitu coba nih keadilannya gimana? Bisi we ternyata lebih gede sanksi eta daripada sanksi si Basti gitu kan. Siapa tahu nah eta Makanya pengen sih orang pengen ya teman-teman mediocre nih yang nonton di rumah gitu. Coba dong tolong kalau bisa gitu bikin story atau apa footage-nya si Van Van Basti Basten. lagi mengacungkan jari tengahnya gitu karena bukannya mau gimana ya? Karena kan Ciro sudah pernah Iya. gitu kan. Ya bandingin aja. Iya. Jadi kalau nanti setelah mungkin satu minggu atau 2 minggu Iya. dari match ini tidak ada keputusan seperti itu ya bisa Wah, Hashtag ya kawal janggal. silakan weh silakan, menilai sendiri gitu kan. Yang menilainya kan kita sendiri netizen gitu kan. Beckham wae nu ice cold didenda dan temenang main ya. Menang main saya Ya, teh. dan apalagi ini kan Beckham waktu itu Komdisnya bilang itu adalah Provokasi. provokatif. Provokasi, ya. Karena itu di depan pendukung Persija Ya. gitu kan. Ini mah- jelas-jelas mengacungkan jari tengah. ke tribun. Yang menantang. Kalau Beckham kan ya selebrasi Selebrasi, gitu. Kalau ini merayakan. kan selebrasi merayakan dan disebut provokatif Iya. gitu kan. Nah, kalau ini kan sudah jelas-jelas jari tengah yang maknanya semua juga tahu lah gitu. Berkelakuan tidak baik. Nah, eta. Coba dong Komdis. Ini hayang nyawa 4 pertandingan tuh Ya. sanksinya hayang nyawa Nanti minimal tolong ya eta. Clippers ini nih sedikit di highlight langsung tag Komdis lah. Ya tag Komdis tag kita juga nanti kita up juga di story kita lah pokoknya Ya, bantu pasti, kawal harus, Komdis harus, kawal deui wae nya kemarin tuh urang teh. Kawal terus. Komdisnya kasus naon ya? Ini yang away. Oh iya we ada yang Persija PSM-nya Ya. ada ini ya. Dan Itu itu juga juga udah keluar lah sanksinya walaupun agak tipis sih tuh badag gitu. Nah ini mah minimal kita highlight lagi aja Ciro 4 pertandingan ya Iya. minimal ini sama lah. Sama 4 pertandingan. harusnya. Iya dong kalau mau adil. Nah, main lagi yang kayak lawan Persib kan. Iya. Fair-fairan dia mah. Gitu. Tapi balik dehnya ini tuh sebetulnya Persib menyamai rekor di tahun kemarin sebetulnya. Persib berhasil menjadi juara paruh musim dengan poin 38 kalau nggak Persis ya serunya. Tapi mainnya kemarin mah kurang hiji 16 pertandingan. Akhirnya Persib 17 pertandingan. Tapi beda poin poinnya 36. tahun kemarin sabaranya. Mah hiji kan tahun Naon kemarin sabaranya beda poinnya jeung peringkat 2. Anjing, Rada jauh. Ya, nama tipis-tipisan. Emang tipis-tipis sih 2-3 Hiji matakna. Cuman ya kita karena kemarin kita udah lawan Borneo, lawan Malut kalah, lawan Persija kita menang. Next kan setelah Biak teh lawan apa ya? Away dulu kan ya lawan Biak home, away terus lawan Malut. Nah, itu Persis kalau nggak salah. Iya, Persis Solo ya. Nah, itu kan Solo. maksudnya Solo. bukan merendahkan kualitas Biak dan Persis, tapi secara kualitas gitu, secara statistik ya bisa dilihat lah Biak dan Solo gimana musim ini harusnya anggap aja itu clear 6 poin. Nah, di-clearkeun deui kita tambahan poinnya lawan Malut di home. Kan itu setelah terus bisa membuat jarak jauh dengan peringkat 2 dan 3 gitu. Ya. Sebelum nanti mungkin Borneo sugan we terpleset deui. Borneo teh loba teuing main home, dibere away protes wasitna. Ya, apa sih? Kurang cek orang tuh sih lo bateng home kamari mana mainnya menang wae diberi away licik padahal mah nggak ada kelicikan kemarin gitu kan Borneo lawan Surabaya telak deh. oh ini kayak gitulah semoga wae terpleset deui Apalagi Persib kan di tanggal 11 sama tanggal berapa? 18 ya main di Asia Oh, Oke siap, kan iya. gitu ada. Kayaknya ada yang digesernya. Ada satu match yang bakalan digeser gitu karena eta gap poinnya kejauh dari deket pisan gitu. Hmm. Mana adanya lo digesernya anjay. Asana naonnya lawan
Mana sih orang? Borneo gitu ting naonnya. Ayo orang mah soalnya kan kamari teh nya jujurnya orang kan udah lama nih enggak stadion ya. Jujur pisan udah lama. Iya teh kan banyak sekali ya kalau pertandingan lawan Persija tuh aya weh Persibna mainnya di mana gitu atau mungkin tanpa penonton Netral, tempat netral gitu. Bisa ya gitu kan matang orang beli tiket. Dan ketika gitu gairah orang untuk ke stadion teh balik lagi gitu. Langsung orang ninggalin nanti malu tim sih nontonnya biak mah nanti dulu lah gitu kan orang mah bukannya meremehkan biak lagi. Tapi kan secara tendensi pertandingan nah gitu lebih seru. Guys mau orang tele ya kemarin yang malu dah di kandang ya orang rek mendukung Persib deui gitu orang. Terus kalau ngeliat fun fact juga sebenarnya kembalinya Persib ke GBLA teh baru lagi setelah tragedi berdarahnya GBLA 2018 asal nama karena setelah itu kita kan main away di partai usiran udah gitu musim selanjutnya kita main di SJH terus tanpa penonton lawan Persija juga gitu ada yang ditunda juga dan tempat netral intinya kembalinya ke GBLA teh sebenarnya agak membuat manajemen dan bobotoh juga hariwangnya bisa amit-amit kemarin kejadian alhamdulillah sih kemarin aman semua gitu jadi nggak ada penyusup nggak ada pemukulan nggak ada korban lah gitu dan flare deh. itu tertib pisan Makanya kemarin orang respect bersinergi pisan lah bobotoh jeung Persib kemarin gitu. Bahkan kan ada si Hoho gitu kan gitu. Oh, si eta jadi ikon perdamaiannya. Tapi aman kan gitu. Terus bahas koreo seuting menurutnya. Tangke Arli ngebahas ieunya kenapa One Piece sih? Kenapa kabayangna naon? Urang mah kabayang kunaon One Piece asli. Cuman kalau ngelihat koreo ya tadi kita lihat sangat bersinergi ya Persib dengan Bobotoh antar tribun bersinerginya. Betul. Ya Tribun Utara ngeliatin the real story 4 piala teh dimenang di mana aja, tahun berapa aja sambil ada koreo Bobotoh ngasih tahu budak leutik pakai baju oranye ya anjing story orang teh kieu mana gitu kamari aya koreo macan nyepeng piala teh mana gitu mana ya si story-na sebutkeun gitu terus di Tribun Timur eta mah koreo termahal teh bener sih 4 langsung bro terus udah gitu ditambah yang bawah ya yang giant flag hitam wah eta udah terus ke selatan geser aya deui born blue eta jadi intimidasinya dapat pisan cuman enggak tahu ya chance intimidasi masuk gak tuh ke TV soalnya kira ada di mute sih di stadionnya tarik pisan kompos aya momen-momen berbenturan terus pertandingan ke hold wah eta sih wah eta mun kadenge tapi orang feeling geus emang mun kadenge pasti di mute soalnya mun di ditunya pas ke warm up oge wah eta mun urang pemain Persija ge ngedown atmosfer ada bisa 28.000 di 28.000 terus ngechance anu ngeintimidasi. Nah gitu. Edan. Geus eta mah beak. Jordi Amat ge ngahulang. Paralon. Close eta. Batak si Rizky Ridho langsung komentarnya ditunggu di Jakarta. Sebab bingung. Tapi kayaknya dengan rekor Bojan selama lawan Persija belum pernah kalah. Bojan belum pernah kalah. 3 kali menang 2 kali imbang kalau salah. Bojan. Rekor lawan Persija benar-benar dominan si Bojan gitu. Balik laginya kalau menyinggung koreo. Sebetulnya kan One Piece-nya kemari sempat booming oge-nya gitu. Karena lamun cek orang gitu si One Piece-nya menjadi simbol perlawanan sebetulnya lamun misalkan nonton gitunya ngilukeun si animena si Luffy itu kan bener-bener jadi orang nu rebel gitu maksudnya terus bebas gitu jadi eta teh memperlihatkan si Persib ayeuna sih karena Persib ayeuna kan loba di ieu nya loba di namanya di hate lah gitu oleh di luar pendukung lain gitu sirik kemarin kompresnya si Persib ayeuna gitu. Rada rewas ya gitu. Pas keluar One Piece. Sebenarnya kan orang juga mengikuti di One Piece gitu senang juga. Orang ngikutin yang apa istilahnya yang dinaik ke layar kaca teh nu jadi real pemain real teh istilahnya naon gini. Aing nonton eta. Nonton aing jujur eta seru pisan gitu. Yang makanya pas orang One Piece teh kayak flashback anjing orang baheula teh boga tah komik-komiknya teh Naruto aing mengikuti. Jadi cuman eta history di belakangnya sih mungkin ya itu nyambung juga ya dari Bung Aldi. Terus nanti mungkin kita ngelihat lagi entah apalagi gitu ya akan dikeluarkan karena match besar masih ada Malut gitu ya. Terus mungkin nanti di pertengahan akhir kompetisi kalau memang Persib
bisa menjaga poin ini dan menjaga posisi ini kan 3 tahun kemarinnya 3 match sebelum selesai udah dipastikan juara ya. Dan itu pun akan gila-gila andai sih menurut orang. Walaupun secara vibes mungkin nggak biasa ya. Biasa juara terus bosen gitu kan. Tapi sih bahaya sih. Jika jadi teh anjing sih. Komo tapi di musim itu rada tricky sebenarnya Win. Lamun misalkan si title race-nya emang bener-bener rada tipisnya gitu dari 3 atau 4 tim sampai ke akhir musim. Akhir pertandingan itu lawan Persija. Akhirnya sih dilicikkan tahu. Tapi ya gitu kan ketiga terakhir. Gitu. Orang kemarin akhir atau berarti Emang? akhir Persija atuh cuy. Si Hadi ini ngomong teh si gitu asana mah henteu ternyata Persijap gitu asana mah. Main di home. Oh iya Persija cuma 3 match terakhir asana 3 match terakhir memang rada tricky sih. Iya, kita penentuan oge bisa jadi penentuan kalau memang poinnya ternyata misal pas kita away ke Jakarta, kalau Jakarta menang mengunci gelar siapa tahu. Apa sebaliknya kan eta ngeri. Mun gitu ngeri eta posisinya tapi kalau posisinya ternyata masih title race ya mungkin akan jadi di match terakhir gitu. Komo lo misalkan juaranya sebelum lawan Persija main di akademi langsung dibere ieu teh gini God of Honor. Tapi kan kudu aya persetujuan sih. Mere moal. Ya minta. Moal sih mere. Moal. Keur ceuli ucing. Kan macannya di kucing. Iya, meong. Gitu. Tapi kemarin sedikit walaupun udah Teja kemarin clean sheet ya. Tapi bukan cuman orang ternyata yang merasa, tapi teman-teman bobotoh yang di depan kita juga wah butuh paes ngomong gitu. Karena memang ada beberapa kali momen tuh Teja nggak bisa build up mah jelas ya kita mengetahui semua. Tapi memang hariwang dari sana. Iya, Ima bener butuh kiper. Menurut Bung Edwin dulu. Kondisi ini teh ya orang juga kan orang malah juga nu ngagorowok kersepi. Welcome we lah Ima Martin Paes. Terus anu handap oge urang ada teh. Iya Martin Paes gitu-gitu. Jadi banyak gitu yang kalau nggak salah teh kiper zaman siapa ya kalau kita ngelihat pas build up teh deg-degan anjing aya oper gitu sahanya Mendoza. Tuh Cecep mah jauh ting masih deket-deket ini zaman Gomez Mila gitu sahanya bukan nama ada feel juga kiper Persib teh Imade menuju menuju prime na berakhir ya akhir kan Made rada palau gitu deui feel teh mulai kerasa di Teja anjing Imade rabun ayam kadang-kadang gitu kan gitu akhirnya Imade berarti bener tah makanya kalau emang lihat kondisi Teja kayak gitu kan berarti kan isu-isu kiper masuk teh atau mungkin dari awal dulu deh awal musim kenapa masukin ngerekrut Adam Prisbe kan Bojan ngelihat itu gitu yang kita nggak lihat ternyata setelah walaupun secara statistik clean sheet tertingginya akhirnya Teja tuh gitu walaupun tapi mungkin Bojan ngelihat di bagian positioning lain itu bisa menurut Teja tuluy kieu apalagi mungkin di ACL gitu ya nanti makanya pas ada isu Martin Paes teh wah bener sih, bagi kadinya oh bener, mantakna Bojan hayang aya kiper teh kadinya gitu. Karena orang ngelihat juga kayak aya cuplikannya di IG Mediocre ya yang recap pertandingan Persija ada momen crossing si Alano aya lah pokoknya crossing terus hampir kesunduk ke Excel lewat juru cacat eta maksudnya positioning Teja juga agak tricky ya bahaya walaupun pas pisan di Excel gitu nya. Terus ada lagi beberapa dia udah maju biasanya mun ada bola atas tuh maju mundur deui. Nah eta sih menurut urang terus build up-nya nih hayang pisan ganjang-gancang ningali ngopernya. Oper we anjing eta kade tah gitu ade di tribun teh. Hampir pisan geuning. Hampir tipis pisan eta mah. Mun ningali langsungnya jadi diga iyalah mun urang kalau jago diga Maguire nyempang bola tah anjing gitu. Akhirnya nanti kalau jadi out hal yang tidak perlu kuduna ternyata bisa jadi serangan minimal apalagi Teja tembok terakhir kan mau nggak mau harus benar-benar safety pisan itu mainnya bisa tegas gitu mereka ngoper long ball tangkap gitu jadi kalau memang nggak bisa build up ya udah mending kedepanin aja daripada nahan bola hampir karebut gitu, banyak nih cuma Trikardiga gitu beberapa orang perhatiin gitu jadi soalnya sebetulnya kayaknya namun dilihat kemarin Beren si Teja itu dikasih juga masukan dari Boyan memang untuk tidak secepat mungkin membuang bola ke depan sih sebetulnya. Gitu. Karena dari permainan itu kan kita kelihatannya Persija itu kan lebih mendominasi. Persib main tuh benar-benar memakai defensive line yang benar-benar rendah kan gitu. Jadi lah misalkan si Teja atau pemain belakang cepat-cepat ngebuang, artinya pasti karbut. Jadi karbut
bola jeung Persija deui gitu. Makanya kemarin beberapa kali momen kan si Teja tuh main sirkulasi di belakang gitu jeung back. Walaupun aing ningali teh emang sieun sih. Gitu. Kabeh tak sa tribun video lah nya. Kabeh teh panik aja. Teja main. Asli. Walaupun kemarin Teja melakukan 3 save. Edan sih eta nu 2 kali beruntun, eta alus terus nu ada kemarin tuh Kakang satu momen yang memang Lepas tas si Maxwell. Ya, anu cosplay jadi DGA. Karek dipuji sih Kakang. Terus blunder anjing. Walaupun emang tan make suku teh juga DGA anjing juga DGA cai deh. Tapi memang kan gaya gitu, halus tapi tidak bisa build up. Gitu kan? Jadi memang kiper Klasik. tradisional lah gitu. Klasik gitu. Memang yang stopper lah unggul gitu. Iya. Tahu unggul sih sebetulnya. Ya memang kalau misalkan memang iya sih target dari manajemen emang pengen Persib melaju lebih jauhnya apalagi di Asia gitu. Di Indonesia mah kan geus puguh lah kudu juara gitu ya. Ya kudu di-upgrade gitu. Walaupun si Martin pasti enak milu latihan deui. Sih saya teh bener. Tapi kamari ge pas warm up-nya si Hadi lah ngomongnya. Si Prisback alus kieu nya cenah. Si Hadi teh ngomong, tapi pikir-pikir tah nahannya si Prisback teh dipaenkan apakah karena mungkin karena slot asing meureun asing ngaeureun slot asing karena orang butuh pemain lah ya gitu kan atau kumaha nya. Teh sih sebetulnya mah eta jadi iya meureunnya dapur Persib di jerona kumaha gitu ya. Karena kalau misalkan dilihat kemarin tuh Persib tuh cuma memainkan 4 pemain asing sih ya. Betul. Sarua jika lawan Bali sebetulnya mah. Kemarin kan pemain nu dikeluarkeun ngan si Luco Hungkul karena cedera eta ge kan gitu. Sebelumnya eta sih nu menurut orang sampai sekarang masih jadi pertanyaan walaupun di pertandingan terakhir pas keur si Adam dibere kesempatan untuk main blunder teh gitu. Tapi ya enggak ada salahnya. Coba lagi gitu. Kayak Bilon Biak sih menurut orang. Karena untuk 2 match ke depan di liga nya lainnya underestimating 2 tim etanya tapi nya ieu teh waktu yang tepat untuk mencoba ada si back si eta sih gitu. Iya. Karena kalau ngelihat kayak kemarin kita kan meragukan Bojan karena nggak pernah mainin Dewa, nggak akhirnya dimainin kan akhirnya kayaknya dapat menit bermain lebih banyak kan. Mungkin Bojan juga dalam hatinya gini halus meren gitu. Ini bisa nih sih. Karena kan Eliano butuh istirahat kan perlu disimpan ternyata asup oge ya gitu. Eliano akhirnya di tengah lagi nih gitu kan. Gitu. Makanya siapa tahu kan emang Prisback dimainin lagi terus ternyata on perform dan beberapa match makanya cobanya 2 match gitu ya beruntun Biak dan Solo ini ternyata on perform misalnya clean sheet tapi Persibnya menang kan bisa jadi ya enggak lah kudu Martin Paes gitu enggak bisa low budget gitu terus isu-isu yang bisa mengganggu dressing room kan bisa terminimalisir lah gitu karena menurut orangnya isu-isu kayak gini Barba homesick ini teh kayak pemain lain teh pasti naon sih ya isu iya benar itu kan berarti bertanya sama juga Boboto mungkin Kapten Klok mungkin nanya langsung personal ke Bojan naon sih atau mungkin ke Barba gitu kan walaupun pasti tahu tim Persib teh apa yang sebenarnya terjadi gitu kan Bojan di press conference kan bilang tidak semuanya ya saya bisa infokan terkait kondisi tim gitu tapi melihat Barba dia punya kontrak 2 tahun tadi gitu bla 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 gitu nah sebenarnya itu teh mengganggu kan Boboto ge bingung geus lah cabut teh mun beung mah sarua lah pemain ini pasti aya feel gitu ieu mun maneh ngaganggu game plan mengganggu strategi dan rencana Bojan sok cabutnya meh puguh gantian saha pasti pemain gitu menurut orang jadi emang kudu aya keputusan cepat lah dari manajemen gitu makanya kemarin lawan Persija teh disangkana rek announce-nya rek jiga MU si Hadi teh ngomongin jika aya nu make hoodie cenah ayeuna mah si aduk si Hadi cek aing teh Pompang nama kan si Barba tuh pemain penting eta sebetulnya pemain penting yang memang di skema Persib musim ini tuh mostly si Barba tuh memainkan peran yang bener-bener vital gitu. Makanya si Barba tuh kan bukan cuma back anu jang menghalau serangan hungkul gitu karena tugas si Barba teh ayeuna di Persib lebih dari itu gitu commanding defendernya kan Barba belum lagi back tengah anu suku kiri teh Barba hungkul gitu. Katingali kan kemarin ketika si Julio Cesar main di dinya, Mat Ricardi main di dinya walaupun bisa najong kaki kiri, kagok. Gitu katingali. Itu distribusi bolana jadi teu sangeunahkeun lamun misalkan si Barba main di dinya gitu. Distribusi bola Persib teh bisa mulai dari belakang dari kiper merek ke Barba, Barba leuwih ngeunaheun gitu. Nah tadi ngomongin yang nge-lead defender gitunya bener karena orang kemarin merhatikan sih pas ada set piece dari Persija terutama langsung ke gawang
si Mark Lok mana perhatikan si Mark Lok nu ngaturna. Ya. Garis orang ada yang bisa verbal omonganna garis gitu. Lain si Cesar jadi berapa 2-3 kali set piece ke gawang Persis si Klok ngaturna maksudnya oke lah dia emang kapten gitu tapi kan secara defending feel-na harus ada Barba lah atau misalnya Cesar teh bisa dapat feel-nya sebagai center back gitunya kumaha ya dapat entah itu akan jadi offset trap gitu ya atau emang gimana itu kan harus punya feel itu. Kemarin orang yang lihat si Mark Lok ngaturna kapaing mun Mark Lok bisana Barba enggak ada terus kumaha gitu. Ya eta Kita ge sebenarnya makanya jadi PR besar kalaupun emang harus keluar gitu Barba ya penggantinya kudu sepadan minimal gitu bukan sekedar backup jadi super sub-nya Menteri Kardi atau Cesar. Berarti jadi sedikit menyinggung karena pertandingan lawan Persija apalagi yang harus dibahas karena intinya kita sudah menang walaupun secara permainan kurang memuaskan gitu ya. Karena mungkin itu udah jadi strateginya Bojan. Betul kata Bung Diki kemarin karena Bojan tahu Persija bermain seperti itu dengan attacking yang sangat bagus, akhirnya memilih strategi untuk menjadi pragmatis gitu kan dan akhirnya berbuah kemenangan 1-0 gitu. Nah, itu suara HP aku jatuh. Nah, berarti menyinggung sedikit ke tadi ya lini-lini yang masih membutuhkan perbaikan nih. Nah, jadi sedikit menyinggung transfer lagi nih mungkin nih. Karena kan ini udah paruh musim ya. Udah dibuka lagi. Udah dibuka nih kan bursa transfer nih menurut Bung Aldi. Berarti kan kalau secara kasat mata kita lihat penglihatan orang gitu nya. Berarti kan mun bisi Barba cabut berarti butuh defense. Terus orang pribadi kiper. Malah opat cek orang mah striker yang tengah cek orang mah. Gitu. Nah, menurut Bung Aldi butuh berapa pemain Persib untuk memperbaiki gitu. Sebetulnya kalau misalkan lihat dari skuad yang sekarangnya yang benar-benar udah kelihatan walaupun pemainnya can initnya tapi kelihatan kalau misalkan pemain itu main ada gap yang sangat jauh gitu. Barba eta sebetulnya ada center back yang memang lamun misalkan si Barba cabut Persib itu kudu meuli satu back yang memang berkaki kiri dan memang berpengalaman gitu. Berpengalaman jangan di Eropa gitu naon gitu. At least di kompetisi Asia entah nyokot di Jepang kayak atau di Korea kayak gitu. Yang penting pemain yang memang benar-benar bisa nge-lead lini belakang Persib gitu. Kalau dari posisi lain sebetulnya kiper yang memang perlu ditebalkan dehnya gitu. Dengan kondisi si Adam Sibek kayaknya kalau misalkan memang geus mau diberi di kesempatan geus welonkeun gitu ke tim Indonesia yang lain gitu. Karunya. Satu lagi paling orang pengennya sih ada satu tambahan pemain yang bisa bermain di posisi 10 dan di posisi sayap eta sih sebetulnya pemain asing lah untuk menggantikan slotnya si Marsilio yang memang udah bener-bener aya tas slotnya hiji maksimalkan gitu. Sebetulnya kalau misalkan lihat dari strikernya Andrew Jung sama si Ramon itu tuh kalau misalkan dari Baros mah geus dihitung ya berarti nya. Baros lain nomor 8 namanya. Geus jadi winger nya gimana. Winger gitu. Tapi memang si eta juga nanti nyaman nih maksudnya. Kecuali memang Persib menghadapi pertandingan yang memaksa Persib itu kudu main defensif gitu. Kemarin kan dipainkan si Baros yang memang ditugaskan sebagai defensive midfield kan gitu. Pertahanan mana awal perhatikan ya striker Persib tadi jika orang terakhir merhatikan Ramon ya. Nah, si eta pergerakan tanpa bola nate tidak ke tengah-tengah mundur nate. Tapi dia selalu ngambil sisi kanan. Kamar itu orang ningali atuh jadi lamun serang nyerang teh. Si Ina kalau jadi pemain tengah gitu nu teh gitu. Ataukah memang instruksi ataukah memang gayanya seperti itu. Tapi udah beberapa kali match kayak gitu. Jadi ketika serangan balik teh untuk trupasnya dia nggak ada gitu. Sebetulnya eta teh hal yang memang harus harus diperbaiki oleh si Ramon karena mau nggak mau si Ramon teh boga kekurangan di decision making eta unggul sebetulnya. Saya kadang suka telat anjing. Kemarin rek najong rek kemarin lebar pisan di tekuk ke kanan ke kiri rada telat gitu walaupun si Persib itu sekarang punya dua striker yang mempunyai tipe yang berbeda. Si Jung mau bisa anjing dititah main juga si Ramon dititah nyin chaos di daerah pertahanan lawan gitu ya dengan kemampuan dribblenya kan si Jung teboga eta gitu. Sedangkan si Ramon yang punya itu tapi dari segi klinikal dari segi striker yang bisa mencari ruang di kotak penalti Jung boga gitu. Jadi Persib itu sebetulnya udah mempunyai dua striker yang berbeda tipe dan itu bisa dimainkan ketika beberapa situasi
di lapangan yang memang butuh yang deadlock lah gitu. Iya. Anjing Iya, gimana? orang matang tadi, orang yang nanti orang lain inget sang mantannya DDS gitu nya. DDS teh mainnya bisa mencari ruang dan posisi kumaha teh eta pinter gitu. Iya. Anjing kuduna bola tajam tarik tapi eta ninggal kesempatan jadi di lob. Dia kumaha eta teh anjing Sebetulnya can guys, aya gitu can manggi gitu. guys, iya sih sebetulnya kalau standar striker asing di Indonesia top notch nantinya emang si DDS eta sebetulnya neangan bola ka tukang daek ketika dapat umpan terupas duel Umpan. sok anjing Korea mah anjing lawan Crossing DDS mah. daek, ya. Asli. Ketajaman di depan kotak penalti geus teu kudu ditanya lah DDS mah cuma nya umur gitu. Iya. Nya Sugan we ieu mah kan DDS jeung Ciro geus rek jadi Naturalisasi. WNI nya. Mesti mare Sugan bisa. Balik gitu. deui. DDS diambihan gitu. Jeung backup kan gitu Tapi tapi kan orang mah tadi bertahan kan saya tanyain SSB anjing. tapi bisa jadi. Balenda. Balenda. Si orang teh bener rek bertahan teh anjing nyaman Balik deui teh bercabut. Bisa jadi kan geus nyimpen saham anjing usahana bisa jalan we gitu. Da orang semoga imah sebenarnya Balenda dengan banjir. Anjing DDS top skor sepanjang sejarah BRI Liga 1 itu dah eta. Dan Persib Persib. mengalahkan Seno Lamso. Emang dari segi pemain mah guys driven level Iya, lah gitu guys, si saya tahu. DDS mah gitu. Dan untuk mencari striker dengan tipe yang seperti DDS, Persib kudu merogoh kocek yang dalam gitu. Lamun misalkan tong jauh aja dilihat dari kompetitor-kompetitor Persib di fase grup ACL 2. LCS boga anjing strikerna nu ti Brazil poe aing ngaranna. Selangor boga Krigor Moraes. Terus si JD teh non tim teh? Bangkok. Bangkok aya oge nu ti Brazil eta alus. Kan kalau misalkan dilihat dari transfernya si striker eta teh main di liga-liga top Asia, uruti Jepang main teh. Dan emang katingali gitu kualitasnya pemain asing dari Brazil yang bekas main di Jepang. Emang lolobana halus gitu striker. Persib pakai kan Joao Felix. Dari Arab. Asia tapi kan Asia. Terus nyata mau ngomongin striker ACL kan lawan Persib Racaburi Danielson. Nah, Eta Brazil striker terusnya Tom Hayana Persib, Tom Hayana Racaburi karena value-nya tinggi pisan gitu. kalau mau Krigor Moraes bajak di Selangor bisa. Gitu. Karena sih memang lamun hayang pemain alus mah nya kudu merogoh kocek dalam-dalam si manajemen eta sih sebetulnya gitu. Tolong manajemen support dong. Karena Persib ayeuna kan levelnya udah enggak cuma domestik aja. Igor Sergeyev sih sebenarnya kamari isuna serunya. Mun dinyakeun teh kan hanya pindahna ka Sepahan ternyata gitu. Tediel juga nanya di Persib harga-harga Ternyata nu benefit. di Hamburg teh. Oh si Eta sayap kan ya? Bau bakar Anjing sayapnya katanya poin karena Bau bakar jati, bakar jati gitulah bukan namanya. Masih muda sih eta mah asa mungkinnya di Hamburg deh anjing. Oh walaupun aya jadi enak aing ningalinya kalau enggak salah tadi tuh bobotoh aya nge-screenshot Mario Doganzic perjalanan tah. Transit ke Dubai teuing nya. Bakal dia tante gitu. Terus naon teh kumaha deui nya bingungnya. Penasaran asa geus kabeh naon deui koran geus, Videotron, Mobitron, Spotify. radio tapi asupna eta mah geus radio kan. Ya, tapi kan Di bener stadion cik aing acan tiba-tiba welcome make jubah teh sebenarnya Ya mantep sih, oge sih kan ya kamari sih. padahal lawan biak da pasti sepi juga nama lawan biak. Terus sapinu aduh jauh teuing dis malut Jauh teuing kan ya. bisa wae diundur ternyata lawan Malut karena kan 6 Malut 11 ACL asa mepet pisan. Ternyata dia orang yang jadwal yang kemungkinan dirubah teh ternyata lawan Borneo. Setelah Borneo teh setelah away lawan Ratchaburi sebelum pulang dulu di antaranya. Jadi nggak 2 hari sebelum main home di dia si Gap nate gitu. Jika eta nu bakalan di switch. Ya. Aduh, belum away ke kayaknya Thailand. kiper Martin Pes udah ikut latihan. Back belum ada nama yang ini. Kalau tengah Pelupesi gimana? Sebetulnya dari iya aja semenjak Persib lawan Persija eta rumor transfernya jadi tiis pisan sih, Bang. Iya benar. Five-na eleh ku El Clasico sih. Ya tapi kan orang jadi mikirannya ya ternyata kemarin Persib banyak kekurangan gitu pas main lawan. Masih ada beberapa lini yang harus diperbaiki lah gitu. Jadi tengah Pelupesi gimana, Bang Ali? Ada Pelupesi emang kudu di nu bolong teh di dinya. Nu bolong teh di dinya. Tinggal ngadaguan di announce sih kan. Sih kan ya mah. Gitu. Tungguan momen juga manajemen ya mah. Bingung sih eta momenna. Karena lamun misalkan ditinggali dari
namanya patternnya Persib mah kuduna hatur nuhun heula. Betul. Karena wilujeng sumping. Gitu. Kemarin tapi atur nuhunna kan Marsilio ge sebenarnya can diatur nuhun ya kok bisa geus sih? Marsilio teh nya kan Aing poho. nya Karek obrigado putih video. Si eta hungkul asana nyiin statement. si eta hungkul bukan dari official. Walaupun enak geus main di Liga 2 Korea nya. Lalu si eta main jeung si Lokolingoy. Jeung Lokolingoy Striker nu aing hayang baheula selain Dalberto hayang Lokolingoy. Bongo, ya luhan ko. Jadi ingat katanya jangan. Si eta kali itu anjir. Tinggal nungguan sih ya mah jigana manajemen nungguan waktu yang tepat karena iya kan jigana atau malah nya tadi pas lawan Biak karena kayaknya mungkin enggak akan seramai lawan Persija dibere teaser supaya nonton lawan dia nantikan. Eta area opsi gitu nanti bingung teh kayak gitu di stadion deh yuk. Anjir eta sih bingung eta. Cuman ya ini kita coba bahas sedikit yang terakhir mungkinnya terkait bullying ya. Ini yang penting juga ya untuk diceritakan ke teman-teman mediocre semua dan teman-teman yang lainnya bahwa balik lagi tadi ya statement orang di awal sepak bola itu sebenarnya 90 menit, rivalitas juga sebenarnya 90 menit aja lah cukup gitu kan. Jangan sampai ada korban dari supporter, korban dari pemain juga gitu kan, bullying, kebablasan, apalagi sampai ancaman pembunuhan. Itu sampai wah Haji Umuh ada dan saya akan cari orangnya. Itu pasti kata mau. Saya akan penjarakan nanti kalau udah ketemu. Jangan nangis ya. Orangnya asalnya kan tak apa bahwa ancaman nanti pembunuhan orang riwa-riwa teuing. Si Hayel riwa-riwa teuing kunaon da jiga nama bully biasa pasti ningali komen-komen haye anjing pembunuhan di anu ancaman pembunuhan gitu. Nah itu mah geus kriminal gitu. Sebetulnya itu udah jadi kejadian kedua yang tidak mengenakan untuk Tom Hai sebetulnya karena di kejadian pertama pas ke Persib away ke Bali. Si istri atau kabogoh jeung budakna gitu ya rek nonton di stadion ternyata mendapat intimidasi dari supporter yang ada di sana. Jadi terjadi nonton gitu. Saking deg-degan. Ayeuna kejadian deui gitu walaupun trauma lahnya lumayan. Walaupun dari ada oknum juga ya yang menyebar rasisme kasih Alano emang pika keheuleuh ingin ningali bebeungeutana terseup gitu. Tapi rasisme ulah. Iya, tapi memang kamari tanggil pisan saya tanya emang goblok saya pengalegan gitu. Untuk orang-orang yang tidak bisa menahan jempolnya itu akan menjadi target yang menyenangkan karena emang bener tangil pisan gitu. Cuman ya itu balik lagi nya sok sing dewasa semuanya dewasa baik supporter Bandung, supporter Jakarta dan supporter seluruh Indonesia nya jangan lagi lah kita membuli pemain karena mereka juga udah kerja ya kitanya sok kerja betul salah sedikit dimarahin bos kan ngeri nggak tapi cuma dimarahin direct verbal gini apalagi kalian sampai ngancam pembunuhan dan terus-terusan nge-DM nge-komen dan itu tak baca walaupun di unmute atau apapun pasti ada informasi yang masuk lah gitu dan itu sangat berbahaya apalagi kan sekarang di awal match kan benderanya di FIFA Fair Play bukan lagi fair play tapi stop bullying atau no racism jadi emang itu jadi isu penting di dunia sepak bola gitu karena emang harus dibatasi lah tolong gitu jadi karena gini ya buat teman-teman supporter gitu mereka kalau kalian bully personal gitu atau rasis secara personal, ingat mereka tuh bisa aja masuk tim kalian. Iya, someday gitu kan. Makanya janganlah seperti itu. Apalagi kan dulunya isunya Tom Haye itu mau Persija. Mas Tom malah gitu kan. Panggil aja Mas Tom. Ya kan gitu. Nah, sekarang tahu jadinya ke Persib kan makanya kita juga kan sebelumnya nggak rasis gitu ya ke ini makanya takutnya nih siapa tahu nanti Tom Haye musim depan dibajakan sama kalian kan ada yang tahu malah ntar dia underperform di sana malah mau pendukungnya jadi nggak mau jadi salah satu indikasi tidak jadi ke klub kalian kan gimana apalagi kalau misalkan memang udah berkaitan dengan hukumnya gitu karunya walaupun misalkan nunggu boga pamajikan katewak karena jika gitu kan karunya lah gitu orang-orang yang di rumah gitu. Karena mungkin ini tuh udah menjadi iya sebetulnya udah terbiasa merenya supporter jika kieu ka batur teh gitu ke pemain. Karena enggak ada hukuman yang gitu. Setimpal lah. Gitu. Cuma ini tuh beda maraneh teh nge-DM ka pemain timnas gitu ya, pemain naturalisasi yang spektrumnya lebih badag gitu. Ketika dia speak up kan akhirnya media internasional media kan sorotannya besar gitu beda gitu mungkin dulu juga banyak seperti ini cuman ke pemain-pemain lokal yang memang nyanggeus we lah gitu. Diantepnya padahal banyak juga gitu ketika mengarah ke orang yang salah orang yang berani speak up-nya gitu ganjarannya karena kalian juga harus mengerti loh budaya di Indonesia sama di luar tuh beda jadi kalau di luar tuh
karena saudara orang pernah kerja di luar gitu ya. Ketika maneh melongkeun orang lah saeutiknya. Melongkeun orang teu narima bisa nuntut gitu. Di sana tuh budayanya seperti itu gitu. Bahkan kan kalau menurut influencer yang Korea nih yang di Indonesia, kita di Korea tuh gak bisa asal senyum. Ya benar. Kita nyinyumin orang tuh misalnya sangkanya kita apa gitu. Beda gitu loh. Jadi kalian badannya kalau ngebully bule itu siapa tahu nih dia tuh bisa main hukum ya kalian yang kena juga. Ya, apalagi di luar kan orang apalahnya psikolog orang tuh bener-bener dijadikan nomor 1 atau nomor 2 lah kesehatan mental. Aja eta kan geus menyerang mental orang Betul, kayak gitu betul, deh gitu. Baur. Dan untuk bobotoh juga sih maksudnya ini untuk bobotoh juga jangan kayak kemarin Alano tengil gitu ya, terus mungkin si Van Basti. Kalau Van Basti kan kita lebih ke tolong Komdis lebih adil aja gitu. Tapi bukan berarti orang kan nggak di sini kita nggak bulinya komen atau single enggak, kita malah pengen sholatnya teman-teman ayo kita dapat teguran atau sanksi yang kita angkat isunya supaya Komdis dengar dan keadilannya sama dengan yang Persib terima saat Siro melakukan hal seperti itu. Tapi kita tidak menyerang personalnya. Betul gitu, enggak, kita mah bener sesuai objektivitas yang ada di lapangan aja gimana keadaannya gitu. Begitu. Jadi tolong ya buat teman-teman mediocre stop bullying gitu ya. Jadi apalagi terutama teman-teman mediocre lah. Oke, misalkan tim lain gitu ya udah. Tidak merugikan tim kita gitu. Tolong diturutan. Jangan diikuti. Jadi ketika ada orang lain seperti itu jangan balik membuli, mending screenshot lapor aja gitu. Kita lebih dewasa. Jika mau nanya nama zaman dulu katenggel teh balik nenggel, emang katenggel visum weh gitu. Gitu langsung weh report gitunya. Report aja. Sekarang mah udah ada hukum gitu ya. Tong ditagenan supporter yang provokasinya, yang memprovokasi, yang menilai dirinya itu di level yang berbeda padahal mah di hadapan arurang ulah keun we gitu tong diturutan kali itu gitu. Ongko the next level aduk next level attitude-nya tidak next level. Target back to back bebek gitu. Ya paling begitu ya sobat mediocre, jangan lupa untuk kawal Komdis agar support keadilan jalannya pertandingan gitu supaya benar-benar fair untuk semua tim, bukan cuma untuk Persib aja, supaya persepak bolaan kita itu lebih entertain, lebih menghibur dengan lebih adilnya fair. Itu jadi ya enak kan sebetulnya kita juga pengennya Persija itu full tim, Persib full tim, kita pengen melihat pertandingan yang seru kan gitu ya. Jadi kita semua fair. Terus juga untuk teman-teman penonton jangan melanggar aturan supaya tertib lah persepak bola Indonesia gitu, supaya lebih nyaman kita nontonnya gitu. Kemarin juga makanya ketika orang udah lama ngajarin, ayeuna mah stadion teh aman ya. Nyantai ngeunaheun aksesna ngeunaheun ya balik lagi orang jadi melihat di tiket aing gitu. Kita langsung nonton deh. Iya gitu. Nah, terus jangan lupa buat teman-teman mediocre kalau memang mau bikin podcast atau mau meeting mau apa, datang ke tempat kita nih di Koenko Hub. Di mana Bung Aldi? Di Jalan Dipati Ukur, nomor Tom Haye. Tom Haye 33. Ada apa aja Bung Edwin? Di sini tuh ada coworking space, bisa meeting. Kerja kelompoknya mau anak-anak SMA mah di dia bisa. Terus yang kayak kita nih bikin podcast bisa banget di sini mah tinggal senyaman ini atuh. Kalau kalian bingung, aduh Koenko teh gimana? Bisa lewat kita kok. Betul. Bisa lewat DM aja. Nanti kita hubungkan dengan yang megang area sini. Terus sama ini lupa, yang mau WD bareng mediocre jangan lupa. Ternyata ini nih, twing. Nah, nanti kalian lihat, soalnya bentar lagi kita akan menuju lawan Ratchaburi. Nanti pergi bareng Bung Aldi, Bung Edwin, Bung Diki, mungkin saya juga ya insya Allah. Gitu, dan nanti kalian juga bisa dapat amazing experience with Juice Nation. Kalian nanti bisa dapetin Jax-nya atau liquidnya buah kita, Jax liquid, Jus rakyat juga gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa komen-komen ya kalau misalkan ada info-info menarik tentang kemarin pertandingan atau apa yang tidak kebahas sama kita, komen-komen aja karena kita juga dapat info-info dari DM teman-teman kita akhirnya bahas juga di sini. Kekurangan informasi hanya bisa didapat dari informasi yang kalian berikan juga. Gitu. Jadi kita saling support lah memberikan informasi. Jika ada yang salah komen juga atau DM juga, karena kemarin juga kita banyak, Min jangan gini dong, ini ternyata infonya begini. Kita revisi gitu. Kita ikutin gitu. Jadi kita terbuka ya, karena kita bukan dewa, kita bukan Tuhan. Kita bisa salah info, tolong tinggal koreksi aja, kita terima koreksi kok. Aja ya, gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman selalu follow Instagram kita obrolan.mediocre, TikTok kita obrolan mediocre, dan subscribe YouTube kita obrolan mediocre, dan jangan lupa buat teman-teman juga follow Juice Nation Company. Gitu. Atau juga kalian follow Koenko Space gitu. Koenko Space ya IG-nya. IG-nya.
nanti kita adalah di deskripsi. Oke. Gitu. Jadi paling gitu aja untuk teman-teman mediocre. Terima kasih. Hatur nuhun.